Begitu banyak kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menarik untuk kita simak dan banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Seperti kisah yang satu ini. Kisah 4 sahabat yang luar biasa. Siapakah mereka? Simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, ceritanya suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan kaum Quraisy ke suatu tempat. Rasulullah merasa gelisah karena tidak mendapatkan berita bagaimana perkembangan dan keadaan pasukannya yang ada dalam medan perang. Kemudian beliau bersabda, andaikan ada orang yang dapat mencari kabar tentang mereka dan memberitahukannya kepada kami. Namun setelahnya Rasulullah SAW bersabda, tak lama tiba-tiba datanglah seorang dan mengabarkan bahwa pasukan kaum muslimin yang diutus beliau sudah meraih kemenangan dalam penyerangan tersebut. Nah, di tempat lain, setelah meraih kemenangan, kaum muslimin pun pulang dari peperangan menuju Madinah. Tentu saja Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut mereka dengan gembira di dekat Madinah. Singkat cerita, sampailah pasukan tersebut di dekat Madinah. Pemimpin pasukan Zaid bin Haritsah turun dari untanya dan mencium tangan Rasulullah SAW. Kemudian merangkul dan seraya mencium kepalanya. Lalu yang lainnya pun mengikuti seperti Abdullah bin Rawamah dan Qais bin Asyim. Nabi Muhammad SAW merangkul mereka berdua, tentu saja dengan kegembiraan. Kemudian semua pasukan berkumpul di depan Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab salam mereka. Setelah semua berkumpul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ceritakanlah apa yang terjadi selama bepergian kepada saudara-saudara kalian yang berada di sini, agar aku memberikan kesaksian dari apa-apa yang kalian ucapkan. Karena Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang kebenaran yang kalian ucapkan. Salah seorang pasukan kemudian menjawab, ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat pasukan lawan, kami mengutus seorang mata-mata dari pihak mereka agar memberitahukan kepada pasukan kami mengenai kondisi dan jumlah mereka. Kemudian mata-mata tersebut menemui kami dan berkata, jumlah mereka 1.000 orang, sedangkan jumlah kami 2.000 orang. Namun yang 1.000 pasukan lawan itu hanya menunggu di luar benteng kota, sedangkan yang 3.000 menunggu di jantung kota. Mereka sengaja menggunakan tipu daya dengan berbohong bahwa kekuatan mereka hanya 1.000 tentara, supaya kami berani melawan mereka dan memenangkan pertempuran itu. Begitulah teman-teman, kafir Quraisy selalu berbuat zalim untuk menghancurkan kaum muslimin, apapun mereka lakukan. Kita lanjut ke ceritanya. Pasukan musuh di dalam kota kemudian menutup pintu gerbangnya. Pasukan muslimin kemudian menanti di luar. Ketika malam telah tiba, mereka tiba-tiba membuka pintu gerbang dikala pasukan kaum muslimin sedang lelap tertidur. Kecuali Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawaha, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asyim, yang sedang sibuk mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran di 4 sudut perkemahan. Begitulah hebatnya mereka, seorang pemimpin, seorang panglima besar dengan kondisi seperti itu tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum muslimin dan mereka menghujani dengan panah hingga mereka tidak mampu menghalau karena gelapnya malam. Nah, di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba kaum muslimin melihat cahaya yang datangnya dari pembaca Al-Quran dari 4 sudut tadi. Cahaya seperti api mereka saksikan keluar dari mulut Qais bin Asyim, dan keluar cahaya seperti bintang gejora keluar dari mulut Qatadah bin Nu'man. Lalu dari mulut Abdullah bin Rawahah keluar sinar seperti cahaya rembulan, dan keluar sinar seperti cahaya matahari dari mulut Zaid bin Haritsah. Keempat cahaya itulah yang menerangi muslimin dan membuat gelapnya malam berubah seperti siang hari. Akan tetapi anehnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh kaum muslimin tetap melihat seakan masih dalam keadaan gelap gulita. Nah, disinilah kecerdikan sang panglima perang, Zaid bin Haritsah, kemudian langsung memimpin pasukan muslimin memasuki daerah lawan. Pasukan muslimin dapat mengepung balik pasukan kafir Quraisy, membunuh sebagian mereka dan menawan mereka. Terus mereka mampu memasuki jantung kota dan mengumpulkan ghanimah perang atau rampasan perang. Wahai Rasulullah, kata salah satu pasukan itu, yang membuat kami sangat heran adalah cahaya yang keluar dari keempat sahabat tersebut, dan kami tidak melihat sebelumnya. Cahaya dari mulut mereka itu mampu menerangi kami, sehingga kami menang, dan menebarkan kegelapan bagi musuh-musuh. Itu penjelasan dari salah satu pasukan kepada Rasulullah. Begitulah kisah sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya yang diduga karena keempat sahabat tersebut adalah pembaca Al-Quran, yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Sesungguhnya ketika Allah sudah berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa menolaknya. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang takwa, dan selalu menjadikan Al-Quran adalah sebagai tuntunan kita. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.